Ukraina kembali menghadapi salah satu serangan udara terbesar dari Rusia. Puluhan drone kamikaze Shahed dan sebuah rudal balistik Iskander-M menghujani berbagai kota, menargetkan infrastruktur vital serta fasilitas energi. Serangan ini berlangsung beriringan dengan upaya diplomasi di level internasional, namun justru memperlihatkan bahwa Moskow belum berniat mengurangi tekanannya. Bagi Rusia, kekuatan militer tetap menjadi instrumen utama untuk menegaskan posisi dalam setiap perundingan. Serangan udara kali ini menimbulkan kerusakan di beberapa titik. Meski pertahanan udara Ukraina berhasil menembak jatuh sebagian besar drone, infrastruktur energi dan jalur transportasi menjadi sasaran konsisten, memperlihatkan strategi Rusia yang berupaya melumpuhkan logistik dan daya tahan ekonomi Kiev. Sebagai balasan, Ukraina melancarkan serangan ke wilayah Rusia. Kilang minyak di Samara menjadi target utama, menimbulkan kebakaran hebat. Dengan langkah ini, Kiev menegaskan bahwa mereka mampu memperluas jangkauan perlawanan hingga ke jantung industri energi Rusia. Di medan darat, pasukan Ukraina juga berhasil menahan gempuran di Donetsk dan bahkan merebut beberapa posisi strategis. Situasi ini memperlihatkan keseimbangan baru. Rusia menekan dengan serangan udara jarak jauh, sementara Ukraina mencoba melemahkan logistik lawan dan mempertahankan inisiatif di garis depan. Di tengah eskalasi tersebut, muncul laporan mengenai penggunaan sistem S-500 Prometheus oleh Rusia. S-500 dikenal sebagai salah satu sistem pertahanan udara paling canggih Rusia, dirancang untuk menghadapi ancaman pesawat siluman, rudal balistik, hingga target hipersonik. Jangkauan klaimnya mencapai 600 km, dengan kemampuan intersepsi pada ketinggian lebih dari 200 km. Namun, implementasinya masih terbatas. Informasi intelijen menunjukkan bahwa sistem ini telah dikerahkan di Crimea, khususnya untuk melindungi jembatan Crimea yang menjadi jalur logistik vital. Penggunaan ini masih bersifat eksperimental dan belum ada bukti nyata bahwa sistem tersebut mampu beroperasi penuh di kondisi tempur kompleks. Bagi Rusia, penyebaran S-500 berfungsi sebagai demonstrasi kemampuan teknologi dan sinyal bahwa mereka masih memiliki cadangan kekuatan strategis. Bagi Ukraina dan sekutunya, hal ini merupakan tantangan baru, meski efektivitas praktis sistem tersebut masih dipertanyakan. Negara-negara Eropa seperti Jerman, Prancis, Inggris, Finlandia, dan Polandia menegaskan bahwa diplomasi hanya sah jika melibatkan Ukraina secara penuh. Tidak ada perjanjian damai yang dapat dijalankan tanpa persetujuan Kiev. Sebagai bentuk dukungan, Jerman mengumumkan paket bantuan militer senilai ratusan juta dolar, terutama untuk memperkuat pertahanan udara. Sementara itu, Uni Eropa menegaskan bahwa sanksi ekonomi terhadap Rusia akan tetap diberlakukan dan bahkan bisa diperketat bila agresi terus berlanjut. Di tingkat internasional, PBB menyerukan gencatan senjata segera dan mengecam serangan terhadap infrastruktur sipil. Namun, keterbatasan dana kemanusiaan menjadi kendala besar. Hanya sebagian kecil dari kebutuhan bantuan tahunan untuk Ukraina yang berhasil terpenuhi, meninggalkan jutaan warga sipil dalam kondisi sulit. Koalisi ini disiapkan untuk memberikan dukungan militer, bantuan ekonomi, hingga kemungkinan pengerahan pasukan penjaga perdamaian jika suatu saat tercapai kesepakatan politik.
Presiden Volodymyr Zelensky menegaskan sikap yang konsisten. Tidak ada kompromi yang boleh mengurangi kedaulatan negaranya. Menurutnya, Rusia menggunakan diplomasi hanya sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan strategis, sementara operasi militer tetap berjalan. Sikap keras ini mendapat dukungan dari negara-negara Barat. Mereka menilai bahwa memberi terlalu banyak ruang bagi Rusia justru akan memperlemah posisi Ukraina dan memperpanjang perang tanpa kepastian. Selain dimensi militer, konflik ini memiliki efek domino terhadap ekonomi dunia. Setiap kali kilang minyak Rusia diserang, pasar energi global terguncang. Harga minyak mentah melonjak, memicu kekhawatiran akan inflasi baru di Eropa dan Asia. Rusia masih menjadi salah satu pemasok utama energi dunia, dan setiap gangguan pada pasokannya berimbas pada rantai distribusi global. Tak hanya energi, sektor pangan juga terdampak. Ukraina adalah salah satu pengekspor gandum terbesar di dunia. Serangan terhadap infrastruktur transportasi dan pelabuhan menghambat distribusi hasil panen. Ia telah menjadi faktor penentu kestabilan harga pangan, energi, dan inflasi global. Perang ini juga menjadi ajang uji coba bagi teknologi militer modern. Drone Shahed buatan Iran yang digunakan Rusia dikenal murah namun efektif. Mereka dipakai dalam jumlah besar untuk menguras sistem pertahanan udara lawan. Di sisi lain, rudal Iskander-M menunjukkan kemampuan serangan presisi jarak menengah, meski jumlah stoknya diperkirakan semakin menipis. Ukraina mengandalkan Patriot Amerika, Iris-T Jerman, dan NASAMS Norwegia AS untuk menahan serangan. Sistem ini terbukti efektif, tetapi sangat mahal dalam operasional. Menjatuhkan satu drone murah dengan satu rudal pertahanan bernilai jutaan dolar menimbulkan dilema ekonomi militer yang nyata. Jika benar Rusia mengerahkan S-500, maka kita akan menyaksikan dimensi baru. Pertarungan antara sistem pertahanan udara generasi terbaru Rusia dengan rudal jelajah dan drone modern Ukraina yang didukung Barat. Hasil dari benturan ini bisa memengaruhi tren pengembangan teknologi militer global untuk dekade berikutnya. Video ini dibuat untuk tujuan edukatif dan analisis semata. Kami tidak memihak pada pihak manapun, tidak mempromosikan kekerasan, dan tidak mendukung perang dalam bentuk apapun. Semua informasi yang disajikan bersumber dari laporan terbuka dan analisis geopolitik yang tersedia untuk publik. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang tentang situasi global agar masyarakat dapat berpikir kritis dan bijak. Perdamaian, dialog, dan diplomasi adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik.